Kami dari kelompok 13 yang berangkatan Latif dan Realita akan mempresentasikan mengenai perilaku antara kelompok dan manajemen konflik. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama itu pengenalan konflik, yang kedua dampak positif dan dampak negatif, yang ketiga penyebab terjadinya konflik, yang keempat konsekuensi konflik, dan yang terakhir pengelolaan konflik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konflik. Konflik adalah proses di mana seseorang menyadari bahwa pihak lain akan bermanipulasi ke arah negatif terhadap orang lain. Nah, manajemen konflik adalah proses atau pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menangani, dan menyelesaikan konflik secara efektif di dalam organisasi, kelompok, atau antar individu. Tujuan manajemen konflik adalah untuk minimalkan dampak negatif dari konflik dan memaksimalkan hasil positif yang dapat dicapai. Selanjutnya ini dampak positif dan dampak negatif dari konflik. Untuk dampak positif yang pertama, peningkatan inovasi dan kreativitas. Konflik dapat mendorong individu atau tim untuk mencari solusi dan ide-ide inovatif yang tidak muncul dalam kondisi tenang. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan berkomunikasi. Anggota tim harus berkomunikasi lebih terbuka untuk menyelesaikan konflik yang ada. Yang ketiga, perbaikan proses dan sistem. Konflik dapat mengungkap masalah dalam sistem yang ada sehingga memicu perbaikan efisiensi dalam organisasi. Kemudian dampak negatif yang pertama, penurunan produktivitas. Konflik dapat menghambat produktivitas karena anggota tim lebih fokus pada keseluruhan daripada pekerjaan bersama. Kemudian yang kedua, merusak hubungan antar anggota tim. Jika konflik durasi dari personal, ini dapat membuat hubungan antar anggota tim dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Ketiga, menghambat keputusan dan penyelesaian masalah. Konflik yang tidak terkendali dapat menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini ada penyebab terjadinya konflik antar kelompok. Perbedaan tujuan anggota. Konflik muncul ketika individu dalam organisasi memiliki saran yang berbeda atau bertentangan sehingga menghambat kerjasama dan pencapaian target bersama. Ada ketergantungan pada pihak lain. Konflik terjadi ketika keberhasilan satu pihak bergantung pada kinerja pihak lain. Jika salah satu pihak gagal melaksanakan tugasnya, hal ini bisa mempengaruhi hasil kerja yang lebih luas. Komunikasi buruk, kurangnya komunikasi yang jelas atau penyampaian informasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik, dan tidak kesepakatan di antara anggota tim atau organisasi. Perbedaan nilai dan budaya. Individu dari latar belakang budaya atau nilai yang berbeda mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang cara kerja atau perilaku yang diharapkan yang bisa memicu konflik. Kemudian konsekuensi konflik disfungsional antar kelompok. Yang pertama ini adalah konsekuensi terhadap individu. Yang pertama, ada stres dan kesehatan mental terganggu. Kemudian yang kedua, motivasi dan produktivitas menurun. Ketiga, hilangnya rasa percaya diri. Kemudian konsekuensi untuk kelompok, yang pertama, kerusakan kerjasama dan saling percaya. Yang kedua, pengorbanan atas struktur, dan yang ketiga, penurunan kualitas keputusan. Kemudian dampak dari organisasi, pertama, lingkungan kerja yang negatif. Kedua, reputasi organisasi terpengaruh, dan yang ketiga, hambatan inovasi. Nah, di sini ada pengalaman konflik antar kelompok. Pengalaman konflik antar kelompok yang efektif sangat penting untuk menjaga produktivitas, komunikasi yang baik, dan lingkungan kerja yang harmonis. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam mengelola konflik antar kelompok. 1. Identifikasi akar penyebab
Mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur antar kelompok dapat mengurangi kesalahpahaman dan memperbaiki hubungan. Diskusi atau pertemuan formal bisa diadakan agar kedua kelompok dapat menyampaikan pandangan, perasaan, dan aspirasi mereka tanpa takut dihakimi. Kemudian yang terakhir fokus kepada kepentingan bersama. Mencari dan menggarisbawahi tujuan atau kepentingan bersama yang dapat menyatukan kelompok dapat mengurangi ketegangan. Hal ini membuat kelompok lebih fokus pada hasil yang diinginkan bersama daripada memperuncing perbedaan. Oke, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan sendiri lah,